Bocah bernama Umair bin Sa'ad al-Anshori telah merasakan hidup sebagai yatim dan orang miskin sejak kecilnya. Ayahnya telah kembali ke pangkuan Tuhan tanpa meninggalkan harta atau orang yang akan membiayainya. Namun ibunya berhasil menikah lagi dengan seorang hartawan dari suku Aus yang dikenal dengan nama Al-Julas bin Suwaid. Pria ini kemudian menanggung biaya hidup Umair dan menjadikan ia sebagai anggota keluarga. Umair merasakan kebaikan, asuhan, dan perasaan lembut yang dimiliki Al-Julas sehingga membuatnya terlupa bahwa dia adalah seorang yatim. Umair mencintai Al-Julas seperti ayahnya sendiri, sebagaimana Al-Julas mencintai Umair seperti layaknya seorang anaknya. Semakin Umair bertambah dewasa, semakin Al-Julas mencintainya karena Al-Julas mendapati bahwa Umair memiliki tanda-tanda kecerdasan dan kemuliaan yang terlihat dari setiap amalnya. Umair juga memiliki sifat amanah dan jujur yang terlihat dari perilakunya. Pemuda bernama Umair memeluk Islam pada usia yang masih belia, belum genap 10 tahun. Iman merasuk ke dalam ruang di hatinya dan tidak pernah beranjak dari tempatnya. Islam menghuni jiwa yang masih suci dan bersih. Meskipun masih muda, ia tidak pernah absen dari sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Ibunya merasa bahagia setiap kali melihatnya pergi ke masjid atau kembali darinya, kadang bersama suaminya, kadang berangkat sendiri. Kehidupan pemuda Umair berlangsung dengan tenang, tanpa halangan atau kekeruhan. Namun, takdir Allah menetapkan bahwa pemuda yang hampir mencapai usia balik ini akan dihadapkan pada cobaan yang sangat berat, ujian yang jarang diterima oleh seorang pemuda sebayanya. Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan niatnya untuk menyerang Romawi di Tabuk. Beliau SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan untuk tidak memberitahukan niatnya ketika akan berperang, sehingga manusia menduga beliau SAW akan menuju suatu arah yang sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Namun, dalam perang Tabuk ini, beliau SAW menceritakan niatnya kepada seluruh umat karena jarak yang jauh, penderitaan yang berat, dan kekuatan musuh yang besar, sehingga semua orang mengerti tugas mereka dan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Meskipun musim panas telah tiba dan cuaca terik, buah-buahan telah masak, bayangan telah sempurna, dan jiwa manusia menjadi malas dan enggan bergerak, kaum muslimin tetap memenuhi seruan Nabi mereka dan bersiap-siap. Namun, sebagian kaum munafik membuat tekad mereka melemah, meragukan keputusan Rasulullah, dan mengucapkan kata-kata yang dapat menyesatkan mereka dalam kekufuran. Pada suatu hari, ketika pasukan muslim bersiap-siap untuk berangkat, pemuda bernama Umair bin Sa'ad kembali ke rumahnya setelah menyelesaikan sholat di masjid. Hatinya dipenuhi dengan berbagai kisah pengorbanan kaum muslimin yang ia saksikan dan dengar dari sekitarnya. Dia melihat para wanita dari kaum Muhajirin dan Ansor datang menghadap Rasulullah SAW, melepaskan perhiasan mereka dan memberikannya kepada Rasulullah untuk membantu biaya pasukan yang akan berperang di jalan Allah. Umair juga melihat dengan mata kepalanya sendiri Utsman bin Affan membawa sebuah kantung berisi 1000 dinar emas dan memberikannya kepada Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf juga terlihat membawa 100 auqiyah emas di atas lehernya dan memberikannya kepada Rasulullah SAW. Bahkan, dia melihat seorang pria menjual kudanya untuk mendapatkan pedang agar dapat berjuang di jalan Allah. Kagum dengan pengorbanan tersebut, Umair merasa aneh mengapa Al-Julas tidak segera bersiap-siap dan bergabung dengan Rasulullah SAW. Mengapa dia terlambat memberikan bantuan padahal dia memiliki kemampuan dan keluasan hati. Umair berusaha membangkitkan semangat Al-Julas dan memotivasinya. Dia menceritakan kisah pengorbanan yang telah ia saksikan dan dengar,
terutama kisah beberapa orang muslim yang meminta izin kepada Rasulullah untuk bergabung dengan pasukan jihad, namun ditolak karena mereka tidak memiliki kendaraan untuk pergi. Orang-orang tersebut kembali dengan mata berlinang karena sedih, karena mereka tidak memiliki harta untuk berjuang di jalan Allah dan meraih syahid. Setelah mendengarkan pembicaraan Umair, Al-Julas mengucapkan sesuatu yang membuat Umair heran. Al-Julas berkata, "Jika Muhammad benar sebagaimana pengakuannya bahwa dia adalah seorang nabi, maka kita lebih buruk dari keledai." Umair sangat terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Al-Julas yang dianggapnya orang dewasa yang berakal akan mengeluarkan kalimat yang dapat menggoyahkan iman seseorang, bahkan mendorongnya menuju kekafiran. Seperti alat hitung canggih yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan, akal Umair segera bergerak untuk menemukan solusi yang tepat. Ia menyadari bahwa diam terhadap apa yang dikatakan Al-Julas dan menyembunyikannya akan menjadi pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang sering dilakukan oleh kaum munafik. Umair juga merasa bahwa mengumumkan apa yang didengarnya kepada orang lain akan menjadi kedurhakaan terhadap Al-Julas yang telah menjadi seperti ayah baginya dan akan menggagalkan rasa terima kasihnya. Al-Julas telah merawatnya sejak ia menjadi yatim, menyediakan segala kebutuhan dari kemiskinan dan menggantikan peran ayahnya. Dalam situasi yang sulit ini, Umair harus memilih di antara dua pilihan yang pahit. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk berbicara. Dengan penuh keberanian, Umair menatap Al-Julas dan berkata, "Demi Allah ya Julas, tidak ada orang yang aku cintai setelah Muhammad bin Abdullah selain kamu. Engkau adalah orang yang aku sayangi. Engkau adalah orang yang paling mencintaiku. Namun dengan mengucapkan kalimat itu, kamu telah membuatku dalam kesulitan. Namun jika aku menyembunyikannya, itu berarti aku telah melanggar kepercayaan dan merugikan agama serta diriku sendiri. Aku bertekad untuk menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah kamu katakan. Pahami konsekuensi dari perbuatanmu." Pemuda Umair bin Sa'ad pergi ke masjid dan menceritakan kepada Rasulullah SAW apa yang ia dengar dari Al-Julas bin Suwaid. Rasulullah SAW meminta Umair tinggal bersamanya dan mengirim salah satu sahabatnya untuk memanggil Al-Julas. Tidak lama kemudian Al-Julas datang dan memberi salam kepada Rasulullah SAW sebelum duduk di depan beliau SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Julas tentang apa yang telah dikatakan Umair. Al-Julas membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa ia tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Para sahabat melihat dengan tajam, mencoba mencari tahu kebenaran di balik kedua wajah yang berada di hadapan mereka. Mereka berbisik-bisik, ada yang menuduh Umair sebagai anak yang tidak berbakti, sementara yang lain melihat bahwa wajahnya mencerminkan ketakwaan. Rasulullah SAW memandang Umair dan melihat keberanian dan keputusannya. Wajah Umair memerah, air matanya mengalir dengan deras. Dengan penuh kesungguhan, ia berdoa kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran atas apa yang ia ceritakan kepada Nabi. Al-Julas bersikeras bahwa tuduhan Umair adalah palsu dan menawarkan untuk bersumpah demi Allah bahwa ia tidak pernah mengucapkan apa yang disebutkan Umair. Sumpahnya tidak berhenti dan semua mata tertuju pada Umair. Rasulullah SAW terdiam dan para sahabat mengerti bahwa ini adalah pertanda akan turunnya wahyu. Mereka berdiri tak bergerak, menunggu dengan tegang, tahu bahwa saat-saat penting akan segera tiba. Ketika ketakutan dan rasa malu mulai terlihat di wajah Al-Julas, kemenangan akhirnya berpihak pada Umair. Semua yang hadir merasakan momen itu, dan Rasulullah SAW kembali sadar, bersiap untuk membaca wahyu yang turun. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma taqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih
wa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka, jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Surat At-Taubat ayat 74. Al-Julas gemetar ketakutan setelah mendengar ayat tersebut. Hampir saja lisannya terbelit oleh rasa takut. Kemudian dengan penuh penyesalan, ia menatap Rasulullah SAW dan berkata, "Aku bertobat, ya Rasulullah, aku bertobat. Umair benar, ya Rasulullah, dan aku adalah orang yang berdusta. Mohonlah kepada Allah untuk menerima taubatku. Aku siap menjadi tebusanmu, ya Rasulullah." Rasulullah SAW melihat ke arah Umair bin Sa'ad yang wajahnya basah oleh air mata kebahagiaan dan bersinar dengan cahaya iman. Beliau lalu meraih telinga Umair dengan lembut sambil berkata, "Telingamu telah jujur mendengarkan, wahai anak, dan Tuhanmu telah membenarkanmu." Al-Julas kembali ke pangkuan Islam dan menjalankan keislamannya dengan baik. Para sahabat melihat perbaikan kondisinya karena ia mulai memberikan banyak kebaikan kepada Umair. Al-Julas berkata setiap kali diingatkan tentang Umair, "Allah akan membalasnya atas kebaikan yang ia lakukan kepadaku. Umair telah menyelamatkan aku dari kekafiran dan membebaskan diriku dari api neraka." Begitulah sahabat, baru saja kita mengetahui sebuah kisah hidup sahabat terkenal, Umair bin Sa'ad, pada masa mudanya. Sekarang, mari kita ikuti kisah hebatnya pada masa dewasanya. Anda akan menemukan bahwa kisah ini tidak kalah menarik dengan yang sebelumnya. Penduduk Hims yang sering mengeluhkan pemimpin mereka. Setiap wali yang mereka miliki, mereka temukan banyak aib dan dosa dalam dirinya. Mereka melaporkan hal ini kepada khalifah, berharap untuk mendapatkan penggantinya yang lebih baik. Umar Al-Faruq berniat untuk mengirimkan wali yang tidak memiliki cacat dan memiliki reputasi baik di mata mereka. Setelah menyeleksi para pembantunya, Umar tidak menemukan orang yang lebih baik daripada Umair bin Sa'ad. Umair saat itu sedang memimpin pasukan jihad di jalan Allah di sebuah pulau di negeri Syam. Meskipun sibuk dengan peperangan, ia dipanggil oleh Amirul Mukminin dan disuruh pergi ke Hims untuk menjadi wali di sana. Meski tidak suka, Umair mematuhi perintah tersebut. Umair tiba di Hims dan mengajak penduduk untuk sholat berjamaah. Setelah itu, ia memberi khutbah, memuji Allah, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Umair menyampaikan pesan tentang pentingnya Islam sebagai benteng keadilan dan gerbang kebenaran. Selama setahun penuh, Umair menjalankan tugasnya di Hims tanpa mengirimkan laporan atau memberikan harta fa'i ke Baitul Mal. Hal ini membuat Umar khawatir akan integritas para wali yang diangkatnya. Tanpa ragu, Umar memerintahkan sekretarisnya untuk mengirim surat kepada Umair, meminta agar Umair meninggalkan Hims dan membawa harta fa'i yang disembunyikannya. Umair bin Sa'ad menerima surat dari Umar bin Khattab dengan sikap hormat dan ketaatan yang tinggi. Dalam persiapannya meninggalkan Hims, ia membawa segala kebutuhan perjalanan, termasuk tempat bekal, tempat makanan yang biasa ia letakkan di atas pundaknya, serta tempat air wudhu. Senjata pun tetap dipegangnya dengan teguh. Dengan langkah hati-hati dan penuh kesungguhan, Umair memulai perjalanan panjangnya menuju Madinah, meninggalkan jejaknya di padang gurun yang luas. Setibanya di Madinah, perubahan yang terjadi pada dirinya tampak nyata. Kulitnya telah pucat,
tubuhnya kurus dan rambutnya yang panjang menggambarkan betapa beratnya perjalanan yang telah ia tempuh. Ketika Umair menyampaikan kedatangannya kepada Umar bin Khattab, raut wajahnya yang letih membuat Umar merasa terheran. Dengan penuh perhatian, Umar bertanya, "Apa yang terjadi padamu, wahai Umair?" Dengan sikap tegas dan mantap, Umair menjawab, "Tidak ada yang terjadi padaku, Amirul Mukminin. Aku dalam keadaan sehat dan selamat. Syukur kepada Allah, aku membawa segala kebutuhan hidupku denganku dan menariknya dari sumbernya yang hakiki." Umar bin Khattab kemudian bertanya lebih lanjut, "Apa yang engkau bawa dari dunia?" Umair menjawab dengan rendah hati, "Aku membawa tempat bekalku, tempat makananku, tempat air wudhu dan minum. Dengan segala kebutuhan ini, aku merasa cukup dan tidak merasa kurang." Tidak puas dengan jawaban itu, Umar bertanya lagi, "Apakah engkau datang ke sini dengan berjalan kaki?" Umair menjawab dengan mantap, "Ya, Amirul Mukminin." Umar kemudian bertanya tentang hewan tunggangan yang biasanya diberikan kepada pemimpin, namun Umair dengan rendah hati menjelaskan bahwa belum ada yang memberinya dan ia pun tidak pernah memintanya. Umar bin Khattab kemudian menanyakan tentang harta yang harus disetorkan ke Baitul Mal. Namun, Umair dengan jujur menyatakan bahwa ia tidak membawa apa-apa. Ia menjelaskan bahwa di Hims, ia telah menunjuk beberapa penduduk untuk mengelola pengumpulan harta fa'i, dan mereka telah berdiskusi untuk menyalurkannya sesuai alokasinya kepada yang berhak menerima. Melihat kesetiaan dan kesederhanaan Umair, Umar bin Khattab memutuskan untuk memperbarui perjanjian Umair sebagai wali di Hims. Namun, Umair menolak tawaran tersebut dengan tegas. Ia tidak ingin bekerja untuk Umar atau siapapun setelahnya. Umair kemudian memohon izin untuk pergi ke kampung di ujung Madinah, tempat keluarganya tinggal. Umar pun mengizinkannya dengan penuh pengertian. Namun di dalam hatinya, Umar berniat untuk menguji kesetiaan dan kepercayaan Umair. Ia meminta salah seorang kepercayaannya yang bernama Al-Harits untuk menyelidiki kondisi Umair dan memberinya sejumlah dinar sebagai ujian. Al-Harits melakukan perjalanan hingga sampai di kampung tempat tinggal Umair bin Sa'ad. Ia bertanya kepada warga setempat mengenai alamat Umair dan akhirnya diarahkan ke rumahnya. Ketika bertemu dengan Umair, Al-Harits memberikan salam dan bertanya dari mana ia datang. Umair dengan ramah menjawab pertanyaan tersebut. Al-Harits kemudian menyampaikan kabar dari Madinah bahwa kondisi kaum muslimin di sana baik-baik saja dan Amirul Mukminin dalam keadaan sehat dan baik. Umair yang amat mencintai Umar bin Khattab bertanya tentang kebijakan pemerintahan yang telah diterapkan. Namun saat mendengar bahwa Umar telah menerapkan hukum hudud dengan keras, Umair hanya bisa berdoa kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada Umar. Al-Harits kemudian tinggal bersama Umair selama 3 malam. Setiap malam, Umair hanya menyajikan sepotong roti gandum kepada tamunya. Pada hari ketiga, seorang warga setempat memberitahu Al-Harits bahwa keluarga Umair hidup dalam keadaan sangat sulit dan mereka tidak memiliki makanan yang cukup. Warga tersebut bahkan menawarkan tempat tinggalnya kepada Al-Harits. Mendengar hal itu, Al-Harits merasa tergerak untuk memberikan sejumlah dinar yang dikirimkan oleh Umar kepada Umair. Namun, Umair menolak menerima uang tersebut dan meminta Al-Harits untuk mengembalikannya kepada Umar. Istri Umair yang mendengar pembicaraan tersebut meminta agar Umair menerima uang tersebut untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setelah mendengar ucapan istri Umair, Al-Harits menaruh uang dinar tersebut di depan Umair dan pergi. Umair kemudian mengambil uang dinar tersebut dan membagikannya dalam kantung-kantung kecil. Dia tidak tidur pada malam itu sebelum membagikannya kepada orang yang membutuhkan, khususnya para anak syuhada. Ketika Al-Harits kembali ke Madinah, Umar bertanya tentang apa yang dia dapatkan. Al-Harits menceritakan tentang kondisi yang sulit yang dialami oleh Umair dan keluarganya. Umar kemudian mengirim surat kepada Umair, memerintahkannya untuk datang kepadanya segera setelah menerima surat tersebut. Umair bin Sa'ad tiba di Madinah dan menghadap Amirul Mukminin. Umar menyambutnya dengan bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan uang dinar itu, Umair?" Umair menjawab dengan nada agak kasar, "Apa urusanmu, Umar?" Tak berputus asa, Umar menegaskan keinginannya untuk mengetahui penggunaan uang tersebut. Umair akhirnya menjawab,
Aku menabungnya untuk diriku agar bermanfaat di masa depan, di hari ketika tiada harta dan keturunan yang akan memberi manfaat. Maka meneteslah air mata Umar. Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang mengutamakan kepentingan orang lain atas dirinya sendiri, bahkan jika mereka membutuhkannya." Kemudian Umar memerintahkan agar Umair diberi makanan dan 2 helai baju. Umair menolak makanan dengan mengatakan bahwa keluarganya masih memiliki sisa 2 syak gandum. Dan jika habis, ia percaya Allah akan memberikan rezeki lagi. Mengenai baju, ia akan memberikannya kepada istri yang bajunya sudah rusak dan hampir tidak layak pakai. Beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, Umair dipanggil oleh Allah untuk menyusul Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan dunia. Dia berangkat dengan hati yang lega, tidak terbebani oleh urusan duniawi, dan tidak membawa apapun kecuali cahaya, petunjuk, warok, dan takwa. Ketika Umar Al-Faruq memberikan belasungkawa atas kepergian Umair, dia menyatakan keinginannya untuk memiliki seorang seperti Umair sebagai pembantunya dalam menangani urusan kaum muslimin. Umair bin Sa'ad adalah tauladan yang harus diteladani, seorang murid yang istimewa dalam asuhan Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW, dan semoga Allah meridhoi dia.